Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Tema 7 tentang perkembangan teknologi. Pada hari ini kita lanjutkan pada subtema 1 pembelajaran yang kelima. Anak-anak buka bukunya halaman 39, pembelajaran rima. Ayo membaca. Nah, ini ada sebuah bacaan ya. Ini ada gambar tentang peternakan sapi. Anak-anak simak, dengarkan dengan baik ya. Bapak bacakan, nanti kalau kurang paham anak-anak baca lagi di rumah dengan baik. Ya, dengarkan baik-baik. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, ini ada bacaan tentang pengolahan susu sapi. Nanti anak-anak baca ya. Sekarang dengarkan dulu. Dengan membaca, maka anak-anak akan mendapatkan informasi baru atau pengetahuan baru. Maka tidak boleh malas membaca. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Jadi susu segar itu hanya tahan sekitar 5 jam saja ya anak-anak. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Nah itu ya. Jadi kalau susu segar hanya bertahan sekitar 5 jam saja ya. Tapi dengan bantuan teknologi pangan, setelah dirubah menjadi yogurt, keju atau mentega atau es krim, dia akan bertahan lebih lama. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan beda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, itu ya. Dengan bantuan teknologi pangan, maka susu sapi yang biasanya bertahan cepat ya, bertahan cukup singkat atau 5 jam saja, dengan bantuan teknologi pangan, maka dia akan bertahan lebih lama. Terus apalagi pengemasan ya. Dengan pengemasan yang bagus, dengan sebuah plastik atau kardus yang kedap udara, maka akan bertahan lebih lama. Maka itu adalah pengolahan dari susu sapi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Nah, tadi manfaatnya apa? Teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi bisa merubah ya manfaat ya, menambah manfaat apa? Menambahkan awet ya, atau lebih tahan lama susu sapi tersebut. Buatlah kelompok yang terdiri 4, tuliskan pendapat setiap anggota kelompokmu. Ini anak-anak kerjakan sendiri saja. Manfaat apa saja yang didapat ketika susu sapi tersebut diolah dengan bantuan teknologi pangan. Anak-anak isi di sini ya. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, anak-anak simpulkan di sini. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi itu apa? Nah, anak-anak tuliskan di sini. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu.
Nah ini ya, anak-anak mencari arti dari daya tahan, artinya itu apa, teknologi artinya apa, pengemasan itu artinya apa, terus kedap udara itu artinya apa. Nanti anak-anak tuliskan di sini ya. Anak-anak cari ini. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Setelah anak-anak mengetahui arti dari kata-kata ini, nah anak-anak buat kalimat. Misalnya nomor 1 dari daya tahan. Nah anak-anak buat kalimat dengan bantuan, misalnya Bapak kasih contoh ya, dengan bantuan teknologi pangan daya tahan susu akan menjadi lebih awet. Nah seperti itu ya. Terus yang kedua ini kata teknologi, kalimatnya misalnya teknologi pangan membantu pengemasan susu atau pengolahan susu. Nah seperti itu ya. Kita lanjutkan yang pengemasan. Nah misalnya dengan pengemasan kedap udara maka susu akan bertahan lebih lama, seperti itu ya. Nanti ini anak-anak kerjakan. Kita lanjutkan, ayo mengamati, simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah cerita, anak-anak dengarkan dulu ya. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi setiap teman-teman kita atau setiap orang atau setiap anak memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi kita harus menghormati perbedaan. Walaupun berbeda, kesukaannya berbeda, hobinya berbeda, tetapi harus tetap berteman. Nah, itu namanya menghargai keberagaman atau menghargai perbedaan. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pentingnya menjaga atau menghormati, memahami keberagaman adalah agar kita tetap bersatu ya, satu dengan yang lainnya, tetap bersatu, saling menolong dan bekerja sama. Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Jadi berbeda, bermacam-macam ya. Artinya beragam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, dengan cara memahami sifat atau ciri-ciri setiap orang atau setiap dari teman-teman kita, itu termasuk mengasah rasa tenggang rasa. Apa tenggang rasa? Menghargai perasaan atau pilihan orang lain ya. Nah, makanya itu kita harus mencintai keberagaman. Perbedaan itu bukanlah sebuah masalah, atau perbedaan itu bukan menjadi masalah, tetapi keberagaman atau perbedaan menjadikan kita saling menghargai dan mengerti. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghargai perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Nah, ini untuk anak-anak isi ya. Sikap yang harus anak-anak lakukan ketika menghadapi perbedaan, memiliki teman yang berbeda-beda. Itu kira-kira sikap anak-anak itu seperti apa? Anak-anak tuliskan di sini ya. Anak-anak tuliskan sikap yang harus anak-anak lakukan ketika menghadapi perbedaan, memiliki teman yang berbeda-beda. Kita lanjut mengamati. Ayo mengamati volume benda. Volume itu bisa juga dikatakan isi ya.
Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A ya, yang lebih besar, ada kemasan B dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Ini ya, susu kemasan A diisi dengan 2 botol susu kemasan B. Volume kemasan A atau isi dari ini ya, volume isi kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Nah, jadi 2 kemasan B ini kalau dijadikan satu sama dengan volume kemasan A. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. 4 kemasan C ini jika diisikan menjadi 1 kemasan A. Ini ya, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Kalau ini tadi 1 kemasan A sama dengan 2 kemasan B. Jadi kemasan C ini paling kecil ya. Ini kemasan C, terus agak besar B, yang A yang paling besar. Jadi 4 kemasan C ini sama dengan 1 kemasan A, 2 kemasan B sama dengan 1 kemasan A. Itu ya. Maka volume kemasan A, B dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Jadi cara mengukur volume dengan satuan tidak baku. Ayo mencoba, buat kelompok bersama teman-temanmu, lakukan percobaan mengukur volume. Nah, ini anak-anak lakukan sendiri aja ya. Ini ada botol minum ya, nanti untuk anak-anak isi. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ukur volume dari air minum setiap botol. Ini kita lewati aja ya, karena kita tidak bisa mempraktekannya di sekolah. Ini kita lewati, kita lanjut yang di sini aja ya. Ayo berlatih membandingkan volume benda. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Nah, ini kira-kira volume yang lebih banyak yang mana? Ya, anak-anak lingkari nanti yang volumenya lebih banyak. Mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang volume paling sedikit hingga kotak yang paling banyak. Yang paling sedikit mana? Ini ya, yang 3 ini nanti anak-anak urutkan, berarti 3 di sini. 3, 2, 1 seperti itu ya. Jadi anak-anak urutkan dari volume yang paling kecil dulu, walau paling sedikit. Nah, seperti itu ya. Urutkan volume dari gelas yang memiliki volume paling banyak. Nah, kalau yang ini yang kira-kira yang paling banyak yang mana? Isinya yang paling banyak. Nah, misalnya ini 3, maka di sini 3. Terus misalnya 4 ya. 4. Terus antara 2 dan 5 ini lebih banyak mana ya kira-kira? Nah, kalau banyak yang 2 berarti 2, terus 5, terus 1. Seperti itu ya. Jadi anak-anak mengurutkan berdasarkan volume yang paling banyak. Kalau yang ini, kalau yang ini dari volume yang paling sedikit. Oke, seperti itu ya, mengurutkan volume. Nah, sekian ya pembelajaran pada subtema 1 pembelajaran 5. Kita mempelajari apa saja tadi? Tentang pengolahan susu ya. Jadi dengan teknologi pangan, maka susu akan bisa bertahan lebih lama, karena susu segar itu hanya bertahan sekitar 5 jam saja. Tapi dengan bantuan teknologi pangan, maka akan bisa bertahan lebih lama. Misalnya diolah menjadi yogurt atau menjadi mentega atau menjadi es krim, dia akan bertahan lebih lama. Terus menghargai perbedaan ya. Jadi menghargai perbedaan dengan teman-temannya, walaupun memiliki kesukaan yang berbeda, hobi yang berbeda, kita tidak boleh bermusuhan ya, harus tetap berteman, karena menghargai perbedaan itu adalah untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Kemarin menjaga persatuan dan kesatuan, mengamalkan sila ketiga ya, tentang persatuan Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.